Halo teman-teman semua, selamat siang semuanya. Semoga pada sehat-sehat, dimanapun berada, tetap semangat. Kembali lagi pada siang hari ini dengan saya di sini. Kita akan bahas tentang candlestick dari dasar gitu ya. Saya akan bagikan materi candlestick dari nol di sini karena kita akan terjun ke nantinya ke forex gitu ya. Jadi for your information buat teman-teman yang akan terjun ke forex gitu ya. Nah, silakan di follow, diikuti terus channel ini karena di sini saya akan berbagi nanti bagaimana kita bertrading di forex yang dimulai dari nol gitu ya. Dari membuat akun, dari pengenalan dan fungsi-fungsinya yang ada di forex gitu ya. Hingga nanti bagaimana kita menganalisanya gitu. Jadi di sini akan saya bagikan nantinya. Yang pasti kita akan terjun ke forexnya, dan candlestick yang akan saya bagikan di sini itu berlaku di binari, baik di binari ataupun di forex gitu ya. Nah, itu berlaku semua karena itu tidak ada perbedaan, sama saja gitu ya. Nah, jadi di sini akan kita bahas dari dasar-dasarnya. Nah, materi-materi yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama itu adalah pengertian dan pengenalan candlestick gitu ya. Nah, ini buat yang dasar-dasar sekali gitu ya, yang masih baru terjun gitu. Nah, memahami jenis candle, memahami candlestick reversal patterns, memahami single candle, double candle atau two candle, dan three candle. Yang terakhir, nah ini nih yang penting nih, nomor 5 juga penting buat teman-teman. Jadi jangan di skip, ikuti dari awal biar paham dan tidak salah paham gitulah intinya ya. Oke, kita langsung saja mulai kita dari nomor satunya. Nah, candlestick adalah salah satu jenis grafik harga saham yang digunakan dalam analisis teknikal yang menunjukkan harga tertinggi, terendah, pembukaan, dan penutupan dari suatu saham pada periode waktu tertentu gitu ya. Oke, jadi ada dua komponen utama daripada candlestick tersebut gitu ya, yang sudah sering kita bahas, mungkin teman-teman juga sudah tahu sebagian. Oke, yang pertama itu adalah body atau tubuh candle. Itu adalah bagian dari candlestick yang menunjukkan harga pembukaan dan harga penutupan pada titik waktu tertentu yang ditunjukkan dari bentuk persegi 4 berwarna merah atau hijau gitu ya. Atau kalau di forex juga ada yang berwarna hitam dan putih gitu ya. Nah, namun di situ kita bisa ganti warnanya, bisa rubah tampilannya gitu dia. Oke, dan yang kedua, komponen utamanya adalah tidak lain yang sudah sering kita jumpai juga adalah shadow gitu ya, ekornya atau sumbu gitu, yang sering kita bahasa kita sehari-hari gitu ya, sumbu candlestick gitu. Oke, itu adalah bagian yang menunjukkan harga tertinggi dan harga terendah saham pada titik waktu tertentu yang ditunjukkan dari garis lurus yang membentang di atas dan di bawah tubuh candle atau body candlestick gitu ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Jadi ada dua candlestick biasanya yang udah tidak asing lah bagi kita yang sudah familiar. Ada candlestick yang berwarna hijau yang sering disebut dengan bullish gitu ya. Nah, dengan bullish candlestick ini nah menunjukkan kenaikan suatu harga gitu ya. Ini opennya, nah ketika candlestick hijau terbentuk, opennya itu udah pasti dari bawah gitu ya, karena dia membentuk kenaikan gitu. Nah, opennya di sini, nah ini area low-nya, inilah yang kita sebut tadi sumbu atau shadow. Nah, closingnya di atas gitu ya. Nah, ini area high-nya, yang harga yang sudah pernah dicapai oleh candlestick dari bullish tersebut gitu ya. Oke, jadi yang nomor 2 yang tidak asing lagi buat kita adalah namanya bearish, yang biasanya candle berwarna merah. Sering disebut dengan candle bearish, artinya terjadi candle tersebut karena adanya penurunan daripada arah harga gitu ya. Jadi opennya itu udah pasti dimulai dari atas gitu ya. Ketika candlestick hijau ini terbentuk, perpindahan candle dan harga terturun, ya terbentuklah candle bearish gitu. Oke, jadi opennya di atas, area high-nya harga yang sudah pernah dicapai oleh candle berwarna merah ini, dan area low-nya ada di bawah dan area closingnya ada di bawah juga gitu ya. Jadi itulah yang membedakan antara
bearish dan bullish ini gitu. Oke, kita lanjut terus. Nah, jenis-jenis candlestick ini ada tidak lain lagi, dan mungkin teman-teman sudah sering juga dan pernah saya bahas juga ya, udah beberapa saya bahas soal candlestick. Nah, ini yang pertama Marubozu. Marubozu yang candlestick bodi panjang tetapi tidak memiliki sumbu gitu ya. Nah, Marubozu adalah candlestick yang terbentuk secara penuh serta panjang gitu ya. Nah, ada Marubozu bullish dan ada Marubozu bearish gitu ya. Nilai tertinggi dan harga terendahnya sekaligus diwakili oleh nilai harga pembukaan dan nilai harga penutupan. Artinya candlestick ini tidak mempunyai shadow gitu ya, baik di atas ataupun di bawah gitu dia. Nah, jadi dia pembukaannya di sini, openingnya di sini kalau yang dia yang bullish. Nah, penutupnya dia di atas closingnya, namun dia tetap tidak mempunyai shadow gitu ya, tidak mempunyai sumbu gitu dia. Sama halnya seperti candlestick bearish di sini. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, jadi sifat dari candle Marubozu ini yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, mungkin teman-teman yang sudah menonton, dan ini untuk teman-teman yang mungkin belum memahami gitu ya. Nah, ketika candle-candle Marubozu daripada bullish muncul di area support, nah teman-teman bisa perhatikan apa yang terjadi ketika Marubozu bullish muncul di area support. Nah, maka terjadi kenaikan gitu ya. Artinya dia akan membawa kekuatan untuk naik gitu. Nah, namun ketika dia muncul di area ujung tren naik, nah itulah yang disebut dengan pelemahan daripada si bullish gitu ya. Daripada arah harga naik gitu ya, pelemahan gitu dia. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ketika dia muncul di area-area support, dia akan naik gitu ya. Kita perhatikan. Nah, Marubozu yang di sini dia muncul sudah ada area support di sini. Nah, artinya dia udah candle kedua daripada candle bullish gitu ya. Bisa teman-teman lihat kenaikannya hanya tinggal sedikit gitu. Artinya dia udah membentuk atau menunjukkan pelemahan gitu. Nah, kita masuk ke Marubozu bearish. Teman-teman bisa perhatikan Marubozu bearish ketika dia muncul di area resisten. Nah, itulah yang membuat kekuatan akan turunnya suatu harga gitu dia. Bisa teman-teman lihat di sini. Dia turun karena dia candle Marubozu bearish tersebut muncul di area resisten gitu ya. Namun ketika Marubozu ini muncul di area support atau area ujung tren turun, dia merupakan pelemahan kembali gitu ya. Nah, jadi ada dua sifat daripada candle Marubozu ini gitu ya. Ada dua sifat. Yang pertama, dia kalau dia muncul di area support, kalau dia bullish, itu adalah kekuatan untuk naik gitu ya. Namun ketika dia muncul di area resisten, dia akan disebut dengan pelemahan gitu. Nah, begitu juga dengan kebalikan daripada Marubozu bearish di sini gitu. Ketika dia muncul di area resisten, itu adalah kekuatan untuk turun. Ketika dia muncul di area ujung tren turun, itu adalah pelemahan gitu dia. Oke, kita sambung lagi. Nah, yang kedua, tadi kan kita Marubozu. Nah, ini yang kedua ada long body dan short body gitu ya. Nah, candlestick yang merupakan yang bentuknya body panjang, biasanya disebut dengan long body gitu ya, mengindikasikan kekuatan pembeli atau penjual gitu. Nah, semakin panjang body, maka semakin tinggi tingkat tekanan jual maupun pembeli gitu ya. Artinya konsentrasi para penjual dan pembeli sangat kuat dan sedang mengambil alih kondisi pasar gitu. Nah, sama halnya seperti Marubozu tadi, kita harus melihat letaknya ini gitu ya. Nah, ketika dia memang muncul di area support di sini ya, memang ini membawa kekuatan untuk naik gitu. Nah, sama halnya dengan candle bearish di sini, long body. Nah, yang long body di sini dia pun membawa kekuatan ketika dia muncul di area resist gitu ya. Nah, jadi di sini kita bahas lagi yang yang short bodinya. Nah, sedangkan yang short body ini itu mengindikasikan bahwa jumlah pembeli dan penjual sangat sedikit gitu ya. Nah, perlu diketahui yang dimaksud dengan bullish adalah pembeli dan bearish adalah penjual gitu, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi gitu ya. Oke, kita lanjut.
Oke. Nah, di sini yang ketiganya ada doji. Ini adalah jenis yang ketiga dia setelah candlestick long body dan short body, ada doji di sini yang tidak asing lagi buat kita semua gitu ya. Nah, doji itu adalah candlestick yang terbentuk ketika harga pembukaan dan penutupan hampir sama untuk jangka waktu tertentu gitu dia. Nah, umumnya pola candle ini menandakan bahwa adanya pembalikan atau sebuah tren di pasar gitu ya. Nah, gitu dia. Dalam bahasa Jepang itu doji memiliki arti blunder gitu ya, atau kesalahan gitu, yang mengacu pada kelangkaan harga pembukaan dan penutupan yang dimiliki sama gitu ya, kesamaan gitu, memiliki kesamaan. Nah, itulah makanya candlestick ini hanya mempunyai garis doang gini ya. Nah, yang disebut dragonfly doji, ini doji star, mungkin tidak asing lagi buat kita ya, sudah sering kita jumpain doji-doji seperti ini, apalagi di market-market OTC gitu ya. Doji seperti ini juga dia mempunyai shadow yang panjang, namun akan tetap close price-nya hanya garis doang gitu ya, tidak mempunyai daging gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat semua di sini. Inilah jenis-jenis doji yang sering kita jumpai di market gitu ya. Nah, apalagi yang seperti ini sangat sering kali di market-market OTC gitu ya. Hanya satu garis doang seperti ini gitu dia. Oke, jadi biasanya saya kalau bermain di binari, kalau dia doji biasanya kita skip dia kalau kita bermainnya di itu ya, di time frame 15 detik gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu kepastian daripada candle-candle ini gitu. Makanya disebut di sini memiliki arti blunder gitu ya, kesalahan gitu dia. Nah, makanya saya saranin kalau ketemu doji yang tidak pasti arahnya kemana, silahkan di skip gitu. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, ketika teman-teman mau bermain di binary atau di forex, nah candlestick yang saya bahas di sini berlaku di keduanya gitu dia. Jadi itu sama saja gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke candle reversal. Teman-teman bisa lihat di sini pola candle pembalikan arah harga adalah formasi candlestick yang biasanya terjadi di akhir tren dan mensinyalkan bahwa adanya kemungkinan harga akan berubah gitu. Yang tadinya turun misalnya jadi naik gitu dia ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini jadi ada tiga macam reversal ini. Ada dia yang single, dan yang kedua ada dia yang double, yang ketiga ada yang three gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang singlenya, ini yang three-nya, yang double yang ini. Nah, kita lihat yang three-nya. Nah, yang three-nya yang ini gitu dia ya. Nah, bisa teman-teman lihat, nanti kita bahas selanjutnya di slide yang berikutnya. Nah, di sini dia yang single. Kita bisa lihat ketika teman-teman menjumpai candle seperti ini yang biasanya disebut hammer. Nah, di ujung tren turun gitu ya. Di ujung tren turun terbentuk suatu hammer, itu besar kemungkinan adanya pembalikan arah harga gitu ya. Nah, dari tren turun akan berbalik menjadi tren naik gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan hammer gitu. Hammer itu merupakan pola pembalikan arah bullish yang terbentuk pada akhir sesi tren turun atau downtrend gitu ya. Dinamakan hammer karena fungsinya yang ingin memukul pasar untuk keluar dari tren awal menuju tren sebaliknya. Dalam hal tersebut yang dimaksud adalah uptrend gitu ya, karena ini biasanya hammer ini seringnya muncul di tren turun gitu ya. Ketika dia muncul di tren turun itu menginformasikan atau memberikan sinyal untuk adanya pembalikan arah tren gitu dia. Oke, kita lihat lagi yang keduanya. Biasanya di single candle ini ada dua gitu ya. Nah, yang inilah yang pertama. Nah, inilah yang kedua, yang sering disebut para trader biasanya hanging man gitu ya. Nah, kalau hanging man ini biasanya muncul di ujung tren naik gitu. Artinya dia akan berpotensi untuk adanya penurunan kembali gitu dia. Kita lihat. Nah, hanging man ini merupakan sinyal pembalikan arah bearish gitu, dengan kisaran level resisten yang kuat gitu ya. Nah, artinya ketika dia terbentuk di area resisten itu akan membawa kekuatan untuk turun gitu. Ketika harga mencapai puncak pada hanging man, menunjukkan bahwa jumlah trader penjual mulai melebihi
jumlah trader pembeli gitu dia. Jadi kalau teman-teman menjumpai pola candlestick yang hammers dengan hangman ini tepat di posisi yang kita bahas sekarang ini, jangan ragu-ragu untuk mengambil pembalikan harga gitu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang two candle atau double candle sering disebut para trader. Nah, di sini kita akan bahas bullish engulfing pattern gitu ya. Artinya dua buah candlestick yang terbentuk seiringan gitu ya, yang terbentuk seiringan ini akan juga memberikan potensi adanya kan terjadinya pembalikan harga gitu dia. Nah, jadi kita lihat, nah bullish engulfing ini akan selalu terbentuk di ujung tren turun gitu ya. Artinya kedua candle ini ketika dia terbentuk di ujung tren turun itu sama halnya seperti single candle tadi akan membalikan arah harga gitu. Namun ini gabungan dari dua candle yang jumpa sama-sama di area support gitu ya. Nah, itulah yang akan menunjukkan atau memberikan signal akan adanya pembalikan harga dari tren turun ke tren naik gitu. Nah, sinyal ini terbentuk ketika sebuah bearish candlestick diikuti langsung oleh sebuah bullish candlestick yang kuat atau lebih besar gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ketika candlestick bearish ini muncul dan diikuti langsung oleh bentuk candlestick yang seperti ini, nah itulah yang membawa dia kekuatan untuk naik. Nah, bisa teman-teman perhatikan kalau kita tadi yang bahas long candle. Nah, inilah dia tuh long candle dari bullish gitu ya. Nah, ketika dia muncul di area support di sini, hasilnya akan membawa kekuatan untuk naik gitu dia. Nah, oke, yang kedua kita langsung masuk saja ke yang namanya biasanya disebut dengan bearish engulfing gitu ya. Nah, jadi engulfing ini ada dua, ada di bullishnya, ada di bearishnya gitu. Oke, ketika candlestick ini kebalikan daripada si bullish gitu ya, bullish engulfing. Artinya kalau si bearish ini dia akan muncul di area resisten gitu. Nah, yang menjadi long bodinya di situ adalah candle si bearish gitu. Bisa teman-teman perhatikan long bodinya adalah si candle bearish di sini yang akan menginformasikan atau memberikan signal kan terjadinya pembalikan harga dari tren naik ke tren turun gitu dia. Nah, perjumpaan kedua candle inilah yang membuat atau membalikkan arah harga tadi gitu dia. Yang tadinya naik jadi turun, yang tadinya turun jadi naik gitu dia. Oke, jadi teman-teman bisa melihat atau mengenali candle-candle double candle ini gitu ya, double candle ini karena ini memang akurasinya cukup tinggi gitu ya, akurasinya cukup tinggi untuk membalikkan arah harga gitu. Jadi di momen-momen seperti inilah kita bisa manfaatkan untuk mengambil posisi gitu ya, karena dipastikan 90%, 99% bisa dijamin akan terjadinya pembalikan arah harga gitu dia. Jadi kita lanjut aja lagi yang terakhir ini three candle. Nah, three candle ini pertemuan antara tiga candlestick yang akan membalikan arah harga gitu. Bisa teman-teman lihat di sini candlestick yang tiga ini dia akan membalikkan arah harga dari tren turun menjadi tren naik gitu dia. Oke, three inside up adalah sebuah tren reversal yang bisa dijumpai di bawah sebuah sesi downtrend. Pola ini menandakan bahwa sebuah sesi downtrend kemungkinan akan segera berakhir gitu. Akan terjadinya uptrend gitu dia. Uptrend akan segera dimulai atau terbentuk gitu dia. Jadi pertemuan candlestick inilah yang akan menjadikan atau membalikan tren menjadi naik gitu ya. Nah, kalau misalnya di forex, kalau dia hitam putih, yang hitam ini adalah bearish gitu ya. Yang putih ini adalah bullish gitu ya. Oke. Jadi kita lanjut lagi. Ini yang pertamanya dari three candle-nya. Ini yang keduanya. Kita perhatikan. Nah, kalau ciri-ciri candle kita balik lagi ke three inside up. Nah, ciri-ciri candlestick itu candlestick yang di three inside up-nya. Nah, candlestick yang pertama harus berada di bawah downtrend gitu ya, artinya di ujung downtrend, di ujung tren turun gitu ya.
Nah, dan mempunyai ciri yang long bearish candlestick gitu. Mempunyai body yang bisa teman-teman perhatikan, long body gitu ya, long body yang panjang daripada candle bearishnya gitu. Nah, candlestick yang kedua paling sedikit menutup lebih dari separuh candlestick pertama gitu dia. Artinya candlestick bullish ini akan muncul ya minimal dia setengah daripada body bearish yang di sebelahnya gitu dia. Artinya di sini akan terbentuk support gitu. Nah, support yang akan membawa ataupun memberikan signal akan terjadinya pembalikan harga gitu. Nah, ciri candle yang ketiganya bisa teman-teman lihat di sini, harus ditutup di atas harga tertinggi candlestick pertama. Oke, bisa dipahami, harus ditutup di atas candlestick yang pertama. Jadi candlestick yang ketiga ini dia harus close price-nya dia di atas candlestick long body tadi, long body daripada candle bearish gitu. Nah, termasuk dia di atas sumbunya gitu ya, bisa teman-teman perhatikan. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan, dia close price daripada candle bullish yang ketiga ini dia di atas daripada candlestick bearish ini gitu dia. Itulah yang menunjukkan atau signal yang begitu kuat akan terbentuknya atau terjadinya pembalikan tren dari tren turun ke tren naik gitu dia. Oke, kita lanjut ke downnya. Oke. Nah, 3 inside down ini adalah kebalikan daripada 3 inside up-nya yang merupakan sebuah tren reversal yang bisa dijumpai di atas sebuah sesi uptrend, di atas atau di ujung tren naik gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat sifat-sifatnya. Sifat daripada candle pertamanya, nah, ditemukan di atas sesi uptrend atau di ujung tren naik dengan long bullish gitu ya. Long bullish. Ingat kalau di sini tadi long bearish. Nah, kalau dia di inside down-nya adalah long bullish gitu dia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika long bullish ataupun ini Moroboju dibilang ketika dia muncul di ujung tren naik itu adalah pelemahan gitu ya. Oke, bisa diperhatikan atau diingat candlestick yang akan terjadi ketika penurunan harga atau signal harga turun akan terbentuk. Bisa abang-abang ingat, candle yang pertama itu adalah candlestick yang long body daripada bullish terbentuk di ujung tren gitu. Nah, namun yang kedua ditutup, candlestick kedua ditutup paling sedikit di bawah separuh candlestick pertama. Oke. Artinya minimal candlestick yang kedua ini, candlestick bearish, minimal dia ada separuh daripada candlestick yang pertama tadi gitu. Candlestick daripada bullish gitu dia. Oke, ciri yang ketiga, ciri candlestick yang ketiganya, candlestick yang ketiga ditutup di bawah nilai terendah candlestick pertama untuk mengkonfirmasikan bahwa para trader penjual menguasai sesi trading dan berhasil membalikan sesi uptrend menjadi downtrend dari tadinya naik menjadi turun. Nah, sama halnya seperti ini, body daripada ini harus melewati close price-nya, harus melewati daripada candle pertama tadi. Sama halnya seperti ini, candlestick ketiganya, candlestick bearish ini kan membawa kekuatan untuk turun gitu. Dia harus melebihi close price daripada candlestick yang pertama ini. Ketika dia melebihi, bisa kita bilang 99% dia akan downtrend. Dari tadinya naik kan downtrend. Minimal dia 2-3 candlestick itu akan tetap candle bearish gitu ya, akan tetap berwarna merah gitu dia. Atau kalau di forex biasanya dia berwarna hitam gitu ya kalau dia bearish. Namun kita seperti yang saya bilang, kita bisa atur warnanya. Nanti kita akan bagikan lah pokoknya kalau terkait dari trading di forex ini gitu ya. Oke, kita sambung berikutnya. Nah, ini nih yang paling penting nih buat teman-teman nih, buat trader-trader pemula gitu ya. Jadi bagaimana cara kita agar pemula dapat memahami candlestick dengan sendirinya gitu ya. Saya akan memberikan tips di sini, ada 5 tips yang saya berikan. Yang pertama itu tidak perlu kita memaksakan diri untuk menghafalnya, karena ketika kita menghafal itu sangat sulit ya, karena candlestick yang akan kita kuasain tidak 1-2 gitu ya, tidak 1-2 gitu, namun banyak gitu ya. Nah, jadi baiknya gimana Bang? Nah, cukup diulang-ulang gitu. Masuk ke poin nomor 2, cukup diulang-ulang
untuk melihat pola candlestick tersebut gitu dia. Nah, ketika kita manusiawi itu memang ketika dia terbiasa, maka dia akan mengingat dengan sendirinya gitu, tanpa menghafalnya gitu. Nah, kita sering seperti itu ya, kita tidak sengaja menghafalnya, namun ketika kita sering-sering melihat atau sering-sering mengulangi gitu ya, mengulangi apa yang harus kita ingat itu, ketika kita ulang-ulang, itu secara otomatis kita akan mengingatnya gitu dia. Nah, yang ketiga, pelajarilah secara perlahan gitu dan sabar gitu. Ya memang semua proses itu tidak mudah gitu ya. Nah, tidak mudah, tidak ada yang mudah. Yang namanya proses itu ya memang tidak semudah yang kita pikirkan gitu ya. Semua harus didasari dengan sabar dan perlahan gitu. Ketika kita tidak sadar dan langsung menyerah ya nggak akan bisa berhasil gitu dia ya. Nggak akan bisa berhasil untuk memahami pola-pola candlestick yang akan kita kuasai gitu dia. Oke, yang berikutnya poin keempat, biasakan diri untuk melihat pola-pola candle di market gitu. Nah, artinya teman-teman harus sering-sering terjun ke market. Nah, saya tidak menyaranin abang-abang untuk bertrading di realnya gitu ya. Di realnya gitu. Namun ketika di poin nomor 4 ini yang dimaksud adalah kita harus biasakan diri untuk melihat pola-pola candlestick yang ada di dalam market gitu dia. Nah, artinya ketika terjadi seperti ini, misalnya, dia akan terbentuk lagi candle seperti ini setelahnya gitu-gitu. Jadi kita jadinya dapat pengalaman ataupun dapat ilmu dari melihat candlestick yang langsung di market gitu. Nah, saya tidak menyarankan untuk langsung trading di realnya, namun di akun demo pun kan kita sama gitu. Artinya candlestick yang di demo sama di real itu sama aja gitu dia. Oke. Yang berikutnya, nah ini nih poin yang paling sering membuat para trader pemula, kenapa dia sampai begitu lama di prosesnya gitu. Nah, inilah yang membuat dia semakin lama. Terlalu banyak mentor gitu ya. Nah, jadi saran saya saranin kepada teman-teman, kalau mau belajar dengan serius, jangan banyak mentor gitu. Karena dengan kita banyak mentor, kita akan pening gitu ya. Artinya di sana beda, di sini beda gitu ya. Jadi itu yang akan membuat kita bertanya-tanya gitu ya. Loh, kok di sana seperti ini, di sini seperti ini gitu. Jadi saran saya, pilihlah mentor yang benar-benar cocok ataupun yang benar-benar sesuai atau pas menurut abang-abang semua, menurut teman-teman semua gitu dia. Ini karena poin yang nomor 5 ini sangat sering dialami para trader-trader pemula gitu. Nah, kenapa dia kesana kemari? Karena dia tadi kena di poin nomor 3 gitu. Dia tidak sabar gitu. Nah, kena di poin nomor 3, ujung-ujungnya dia masuk ke poin nomor 5 gitu. Dia belajar di sana, belajar sini, belajar sana, ujung-ujungnya satu pun tak ada yang tamat gitu dia. Itu sangat sering dialami oleh trader-trader pemula gitu. Jadi saya saranin di sini ada 5 poin yang perlu kita ketahui gitu ya, ataupun kita pahami gitu. Kenapa kita sampai begitu lama untuk di prosesnya gitu dia. Oke, jadi mungkin sekian dulu yang akan saya sampaikan dasar-dasar candlestick ini pada saat ini. Saya ulangi sekali lagi, for your information, sekedar informasi buat teman-teman yang akan terjun di forex. Silakan diikuti terus channel ini, karena di sini saya akan berbagi dari nol cara kita bertrading dari nol sampai kita mengenal fungsi-fungsi yang ada di forex. Nah, fungsi-fungsinya hingga nanti kita bisa menganalisa gitu ya, sampai bagaimana kita cara open posisi gitu. Nah, cara OP ataupun entahpun nanti kita pakai yang scalping. Nah, scalping kan sudah teman-teman lihat tuh, saya udah bagikan gitu ya, atau yang swingnya gitu ya. Pokoknya saya akan bagikan di sini, tetap diikuti terus bagi teman-teman yang akan terjun di forexnya gitu ya. Nah, namun candlestick yang dibahas pada video ini, saya ulangi sekali lagi, ini dapat dipakai di binary maupun di forex gitu ya. Jadi itu sama aja gitu dia. Oke, jadi mungkin sekian dulu pertemuan kita pada
siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah dukung channel ini. Semoga kita semua sehat-sehat dan dimudahkan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya. Terima kasih, selamat siang semuanya.